Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat hadir pada perkuliahan hari ini. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Halik MPDI. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Mirawati untuk memaparkan materi hari ini. Kepada Saudari Mirawati. Baik, adapun materi dari kelompok kami yaitu yang pertama manajemen penerimaan peserta didik di Mandua Parepare, yaitu berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Diketahui bahwa mekanisme penerimaan peserta didik baru di Mandua Parepare telah mengikuti regulasi yang ditetapkan secara terpusat oleh pemerintah provinsi melalui kantor wilayah Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Bapak Detrandes Irham SPD MPD, seluruh agenda dan ketentuan teknis terkait PPDBM telah dibahas dan disepakati dalam forum pertemuan yang dilakukan di Makassar. Setelah hasil koordinasi ditetapkan, pihak Kanwil kemudian menerbitkan surat edaran resmi yang menjadi pedoman bagi setiap madrasah dalam melaksanakan proses PPDBM. Surat edaran ini menuntut ketentuan umum, alur pelaksanaan, jadwal serta sistem pendaftaran yang digunakan. Menindaklanjuti surat edaran tersebut, Mandua Parepare kemudian mengadakan rapat internal sebagai bagian dari manajemen pelaksanaan PPDBM di tingkat satuan pendidikan. Adapun proses manajemen peserta didik, pembentukan karakter merupakan bagian penting dari proses manajemen peserta didik di Mandua Parepare. Integrasi antara guru dan siswa menjadi instrumen utama dalam membangun karakter tersebut yang dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu yang pertama integrasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Pendidikan karakter di Mandua Parepare diintegrasikan secara langsung dalam setiap proses pembelajaran. Setiap guru mata pelajaran diwajibkan untuk mengaitkan materi ajar dengan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kerjasama, dan kepedulian sosial. Yang kedua, pembentukan karakter melalui pembiasaan dan kegiatan organisasi. Selain melalui pembelajaran di kelas, pembentukan karakter juga dilakukan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan madrasah, serta keterlibatan siswa dalam kegiatan berorganisasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Basuk Maulana untuk melanjutkan materi selanjutnya. Dukungan manajerial dan hasil dari manajemen pendidik serta didik.
Mandua Parepare telah memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pengelolaan data peserta didik, khususnya dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB, yang telah berlangsung secara daring selama 7 tahun terakhir. Aplikasi PPDBM yang digunakan memungkinkan proses pendaftaran dilakukan secara efisien tanpa kehadiran fisik calon peserta didik. Cukup dengan mengunggah dokumen penting seperti data pribadi, nilai rapor, dan informasi orang tua. Data ini kemudian secara otomatis terintegrasi dengan sistem aplikasi emisi yang dikelola oleh operator madrasah, sehingga proses pendataan menjadi lebih sistematis, akurat, dan mudah diakses oleh pihak terkait. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya moderator. Baik, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Jadi, adapun pertanyaan saya yaitu bagaimana efektivitas implementasi manajemen peserta didik di Mandua Parepare dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Sejauh mana dampaknya terhadap hasil nyata seperti peningkatan prestasi atau pengembangan potensi siswa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tadi saya moderator. Saya persilahkan pada saudari Sri Anjana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun pertanyaan saya itu dari PPT dijelaskan bahwa pembentukan karakter peserta didik dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran oleh setiap guru mata pelajaran. Meskipun secara konseptual strategi ini sangat baik, pelaksanaannya rentan terhadap konsistensi karena tidak semua guru memiliki kompetensi atau kesadaran pedagogis yang sama dalam meningkatkan materi akademik dengan nilai karakter. Nah, pertanyaan saya itu, apakah madrasah telah menyediakan pelatihan khusus, survei rutin, atau indikator evaluasi untuk memastikan bahwa integrasi nilai-nilai tersebut benar-benar dijalankan dengan tepat oleh seluruh guru? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, masih ada yang ingin bertanya? Tadi Saya persilakan kepada Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini pertanyaan saya itu mengenai slide yang bagian C, dukungan manajerial dan hasil dari manajemen peserta didik. Nah, tadi di PPT pemateri itu ada mengatakan bahwa Mandua Parepare itu telah memanfaatkan teknologi secara Mandua Parepare telah memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pengelolaan data peserta didik, khususnya dalam proses penerimaan peserta didik baru atau yang biasa disebut dengan PPDB yang telah berlangsung secara daring selama 7 tahun terakhir. Nah, pertanyaan saya bagaimana evaluasi pihak sekolah terhadap implementasi aplikasi PPDBM selama 7 tahun terakhir? Apakah selama 7 tahun terakhir itu ada peningkatan kualitas layanan atau justru sebaliknya? Baik, itulah tadi pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. baik, terima kasih kepada teman-teman. Selanjutnya, izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman sekalian.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Risna. Pertanyaannya, bagaimana efektivitas implementasi manajemen peserta didik di MAN 2 Parepare dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa? Sejauh mana dampak terhadap hasil nyata seperti peningkatan prestasi atau pengembangan potensi siswa? Jadi efektivitas implementasi manajemen peserta didik di MAN 2 Parepare terlihat dari adanya keseimbangan antara pembinaan akademik dan non-akademik yang dijalankan secara sistematis. Program manajemen peserta didik tidak hanya berfokus pada pengelolaan administrasi, tetapi juga mencakup pembinaan karakter, pengembangan bakat, dan pemberian ruang bagi siswa untuk berorganisasi. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya didorong untuk meraih prestasi akademik, tetapi juga diberikan peluang untuk mengembangkan potensi diri melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi OSIM, pramuka, dan seni. Dampaknya terlihat dari meningkatnya partisipasi siswa dalam berbagai ajang perlombaan. Bagaimana dengan Saudari Risnawati? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi, apakah semua siswa mendapatkan kesempatan yang setara dalam pengembangan potensi non-akademik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi yang telah Anda jelaskan? Mungkin pertanyaannya bisa dikirim ke grup supaya lebih dimengerti. Jadi di MAN 2 Parepare, semua siswa dapat memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi dan akademik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Madrasah menyediakan berbagai pilihan kegiatan yang dapat diikuti sesuai minat dan bakat siswa. Namun efektivitas pemerataan kesempatan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dari siswa serta dukungan guru dan guru pembina, dan juga keterbukaan terhadap akses informasi mengenai kegiatan yang tersedia. Bagaimana dengan Saudari Risna? Baik, saya rasa jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada Saudari Mirawati untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Feby. Baik, adapun pertanyaannya yaitu bagaimana evaluasi pihak sekolah terhadap implementasi aplikasi PPDBM selama 7 tahun terakhir. Apakah ada peningkatan kualitas layanan atau justru sebaliknya? Jadi, evaluasi terhadap implementasi aplikasi penerimaan peserta didik baru madrasah atau PPDBM di MAN 2 Parepare selama 7 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Sejak peluncuran sistem digital pada tahun 2022, proses PPDBM telah mengalami transformasi signifikan menuju digitalisasi yang mencakup fitur-fitur seperti pendaftaran online,
absensi digital, dan integrasi data siswa. Peningkatan ini terlihat dari efisiensi administrasi dan kemudahan akses informasi bagi calon peserta didik. Namun tantangan seperti ketidakstabilan jaringan internet, biaya pembangunan teknologi, dan kurangnya konsistensi guru dalam penggunaan teknologi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen ini. Secara keseluruhan, meskipun terdapat kendala implementasi aplikasi PPDBM di Mandua Parepare telah memberikan dampak positif terhadap mutu layanan pendidikan dengan pentingnya efisiensi dan aksesibilitas informasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari Saudari Feby Andriani. Bagaimana dengan Saudari Feby? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kan tadi telah dijelaskan oleh pemateri bahwa ada kendala madrasah dalam mengimplementasikan aplikasi PPDBM. Nah, dari kendala itu apakah dari pihak madrasah telah menjelaskan solusi yang telah diterapkan oleh madrasah? Saya kembalikan ke moderator. Jadi berdasarkan pertanyaannya tadi solusi, ya? Apakah ada solusi yang telah diterapkan oleh madrasah? Jadi yang kita ketahui kemarin observasi, kami tidak menanyakan terkait dengan solusi yang diberikan oleh madrasah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kalau memang tidak ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Pak moderator, Ya, bisa mungkin dari kelompoknya tuh usulkan solusi apa yang bagus. Kalau kan tidak ada solusi dari pihak sekolah, jadi mungkin bisa moderator atau pemateri yang usulkan solusi-solusinya. baik, terima kasih atas masukannya. Baik, pertanyaan dari Saudari Feby kita tampung dulu. Saya persilakan kepada Saudara Basu Maulana untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Sri Anjena. Saya persilakan. Adapun pertanyaannya, Kepada apakah madrasah telah menyediakan pelatihan khusus, supervisi rutin, atau indikator evaluasi untuk memastikan bahwa integrasi nilai-nilai tersebut benar-benar dijalankan dengan tepat oleh seluruh guru. Secara ideal, madrasah memang perlu menyediakan pelatihan khusus, supervisi rutin, dan indikator evaluasi yang jelas untuk memastikan bahwa integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran berjalan secara konsisten dan efektif. Beberapa madrasah telah mulai melaksanakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pendidikan karakter serta cara
mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan mata pelajaran yang diajarkan. Selain itu, supervisi akademik dari kepala madrasah atau pengawas pendidikan juga menjadi salah satu instrumen untuk memantau pelaksanaan integrasi nilai karakter. Baik, itu saja jawaban yang saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Basu Maulana. Saya ingin menambahkan sedikit. Jadi hingga saat ini belum semua guru di Mandua Parepare mendapatkan pelatihan khusus secara rutin terkait integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Meskipun secara umum terdapat arahan dan pembinaan dari pihak madrasah, pelaksanaannya masih bersifat umum dan belum terstruktur dalam bentuk program pelatihan khusus yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pelatihan, supervisi, dan evaluasi agar pendidikan di Mandua Parepare benar-benar dapat diterapkan secara konsisten dan efektif oleh seluruh pendidik. Bagaimana Saudari Sri Anjena? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawaban mungkin sudah jelas dan dapat dipahami. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan sanggahan dari pertanyaan tambahan dari Saudari Febi. Saya persilakan kepada Saudari Mirawati. Baik, adapun beberapa solusi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, pelatihan dan penguatan kapasitas teknologi seperti madrasah perlu menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala bagi guru, tenaga administrasi, dan operator aplikasi agar mereka mampu mengoperasikan sistem dengan baik dan memanfaatkan semua fitur secara optimal. Selanjutnya, penguatan infrastruktur teknologi. Mengingat adanya kendala jaringan internet, perlu dilakukan peningkatan kualitas konektivitas baik melalui kerjasama dengan penyediaan layanan internet maupun pengadaan perangkat panduan seperti Wi-Fi khusus untuk proses pendaftaran daring. Yang ketiga, pusat bantuan dan pendampingan teknis, menyediakan tim pendampingan teknis selama masa pendaftaran untuk membantu orang tua atau wali siswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses atau mengisi data secara online. Yang keempat, evaluasi dan monitoring berkala, melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja aplikasi PPDBM, baik dari sisi teknis maupun kepuasan pengguna. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan pengembangan aplikasi, menjalin kerjasama aktif dengan pengembangan sistem untuk pemeliharaan aplikasi, penambahan fitur baru sesuai kebutuhan madrasah dan jaminan keamanan data peserta didik. Baik, itu saja tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana nih Saudari Febi? Baik, terima kasih atas solusi-solusi yang telah diberikan oleh pemateri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab yang kedua kepada teman-teman yang masih ingin bertanya. Saya moderator. Baik, saya persilakan kepada Saudari Nurani Samtiara.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, berdasarkan PPT yang telah dijelaskan tadi bahwa proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Mandua Parepare telah dilaksanakan secara daring dan terintegrasi dengan sistem EMIS untuk memastikan efisiensi dan akurasi data. Namun, bagaimana madrasah memastikan bahwa pendekatan berbasis teknologi ini tidak menimbulkan kesenjangan akses bagi calon peserta didik yang berasal dari daerah dengan keterbatasan infrastruktur digital atau kemampuan teknologi yang minim. Apakah sistem daring ini benar-benar inklusif bagi semua siswa dari berbagai latar belakang sosial dan geografis? Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Saya moderator. Silakan. Baik, adapun pertanyaan saya, bagaimana strategi Mandua Parepare dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan akademik peserta didik? Saya kembali ke moderator. Masih ada yang ingin bertanya? Satu orang lagi. Saya. Saudari Devtya Sastri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pertanyaan saya itu mengenai proses manajemen peserta didik. Kan tadi disebutkan ada dua, salah satunya pembentukan karakter melalui pembiasaan dari kegiatan organisasi. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kesesuaian antara nilai-nilai karakter yang diajarkan dalam materi pelajaran dengan yang ditanamkan melalui kegiatan organisasi? Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik. Untuk sesi tanya jawab kita tutup. Izinkan kepada kelompok kami untuk mendiskusikan pertanyaan dari teman-teman. Baik, Saudari Nurhanisa Mutiara. Langsung saja, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Mandua Parepare memang dilakukan secara daring dan terintegrasi dengan sistem EMIS. Namun bagi calon peserta didik yang mengalami kendala akses teknologi dan berasal dari daerah terpencil, pihak madrasah tetap memberikan solusi dengan membuka layanan pendaftaran langsung di sekolah. Dalam praktiknya, calon siswa datang ke sekolah untuk dibantu oleh panitia dalam proses pendaftaran, pun secara teknis tetap didaftarkan secara online. Bagaimana dengan Saudari Nurhanisa? Baik, saya rasa jawaban sudah cukup. Jawaban saya terima, saya kembalikan ke moderator. Saya persilakan kepada Saudari Mirawati untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Rita. Baik, adapun pertanyaannya yaitu bagaimana strategi Mandua Parepare dalam memantau
dan mengevaluasi perkembangan akademik peserta didik. Jadi strategi Mandua Parepare dalam memantau dan mengevaluasi perkembangan akademik peserta didik dilakukan melalui pendekatan kolaborasi dan sistem yang melibatkan peran aktif guru, wali kelas, dan tenaga bimbingan konseling. Pemantauan dilakukan secara berkala melalui evaluasi hasil belajar, kehadiran siswa, dan partisipasi dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Setiap guru bertanggung jawab mencatat dan melaporkan kemajuan akademik siswa berdasarkan hasil penilaian format dan sumatif. Sementara wali kelas memantau perkembangan umum siswa di kelas. Guru BK berperan penting dalam menganalisis latar belakang permasalahan akademik yang dialami siswa dan memberikan pendampingan yang sesuai. Selain itu, Mandua Parepare juga menggunakan data yang diintegrasikan melalui sistem informasi manajemen untuk menyusun laporan perkembangan siswa secara akurat. Evaluasi ini tidak hanya digunakan untuk menentukan pencapaian akademik, tetapi juga sebagai dasar penyusunan program remedial, pengayaan atau intervensi khusus bagi siswa yang membutuhkan, sehingga perkembangan peserta didik dapat dipantau dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Dari pertanyaan Saudari Rita, bagaimana dengan Saudari Rita? Baik, jawaban saya terima. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Baso Maulana untuk menjawab pertanyaan dari Anggun Septiaja Sastri. Saudara Baso Maulana. Adapun pertanyaannya, apakah ada kesesuaian antara nilai-nilai karakter yang diajarkan dalam materi pelajaran dengan yang ditanamkan melalui kegiatan organisasi? Jawabannya ya, terdapat kesesuaian yang kuat antara nilai-nilai karakter yang diajarkan dalam materi pelajaran dengan yang ditanamkan melalui kegiatan organisasi di Mandua Parepare. Nilai-nilai tersebut nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, kerjasama, dan kepedulian sosial tidak hanya disampaikan secara teoritis dalam proses pembelajaran, tetapi juga dipraktikkan secara langsung dalam aktivitas keseharian siswa, baik melalui pembiasaan maupun keterlibatan dalam organisasi sekolah. Misalnya nilai tanggung jawab dan kerjasama yang diajarkan di kelas diperkuat melalui pengalaman siswa dalam menjalankan tugas organisasi, mengatur kegiatan ekstrakurikuler, dan memimpin kelompok. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara pembelajaran akademik dan aktivitas non-akademik, dan secara sinergis membentuk karakter siswa secara utuh. Baik, itu saja jawaban yang saya berikan. Saya kembalikan ke moderator.
Nah, baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Saudari Anggun Septiaya Sastri. Bagaimana dengan Saudari Anggun? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan, maaf, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya persilakan kepada Saudari Mirawati untuk menyimpulkan materi pada hari ini. Baik, adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu manajemen peserta didik di Mandua Parepare telah dilaksanakan secara sistem dan terstruktur, mencakup aspek penerimaan, pembinaan, dan evaluasi peserta didik. Proses penerimaan dilakukan berbasis sistem online yang terintegrasi dengan sistem nasional atau EMIS, mencerminkan efisiensi, transparansi, dan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Pembinaan karakter peserta didik dijalankan melalui integrasi nilai-nilai moral dalam pembelajaran serta pembiasaan kegiatan positif seperti salat berjamaah, organisasi siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam hal pengawasan dan penegakan disiplin, madrasah menerapkan pendekatan edukatif dan terapatik berdasarkan SOP yang dilakukan. Baik, itulah tadi kesimpulan dari PPT kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alihkan ke Bapak Abdul Halik. Oke, baiklah. Terima kasih kepada pemakalah hari ini yang telah berbagi kepada kita semua, baik secara teoritik maupun implementasi tentang manajemen peserta didik di studi kasus di Mandua Parepare. Oleh karena itu kita berikan aplaus untuk pemakalah kita hari ini. Nanda semua, apa yang telah dibahas hari ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami, kita kuasai, dan tentu otokritik kita sangat dibutuhkan untuk kreasi dan inovasi ke depan. Jadi bagaimana peserta didik itu sebagai salah satu komponen utama di dalam lembaga pendidikan Islam terutama, khususnya di madrasah, itu membutuhkan tata kelola yang baik, yang profesional, dan tentu secara sesuai dengan ekspektasi. Ya. Jadi oleh karena itu, manajemen peserta didik ini sebagai bagian yang sangat urgen untuk dibahas secara berkelanjutan. Karena ke depan ya, kini dan ke depan setiap lembaga pendidikan Islam, terutama di madrasah,
menghadapi berbagai tantangan termasuk kompetisi dengan lembaga pendidikan yang lain yang setara. Dan di sini dibutuhkan satu semacam branding ya setiap lembaga pendidikan Islam itu, dan salah satunya adalah pelayanan prima kepada stakeholder baik internal maupun eksternal. Terkait dengan manajemen peserta didik, ya tentu setiap lembaga pendidikan Islam atau madrasah selalu mengembangkan sistem. Ya. Jadi sistem pengaturan, tata kelola, pelayanan, evaluasi, dan seterusnya. Dan itu akan memberikan satu efek tentang kepuasan. Jadi ketika ada kepuasan dari stakeholder terkait dengan pengelolaan peserta didik, maka yang muncul adalah kepercayaan. Kepercayaan di sini akan melahirkan satu respon positif masyarakat terhadap madrasah itu sendiri. Nah, Nanda semua yang tentu tadi telah dibahas mengenai studi kasus di Madrasah Alia Negeri 2 Parepare, yang tentu di dalam tahapan manajemen peserta didik itu dimulai dengan analisis kebutuhan. Jadi dalam analisis kebutuhan itu tentu mengacu kepada termasuk regulasi, mengacu kepada sumber daya yang tersedia di madrasah itu, baik dari sumber daya manusia, dalam hal ini guru dan staf, kemudian sumber daya infrastruktur, sarana dan prasarana, ketersediaan ruang kelas, ketersediaan laboratorium, perpustakaan, dan sarana pendukung lainnya. Dan itu akan melahirkan satu kesimpulan atau keputusan dari pimpinan berapa banyak yang akan dibutuhkan peserta didik dalam setiap tahun. Nah, misalnya ketika telah dikaji, dianalisis secara mendalam tentang kebutuhan peserta didik dalam setiap tahun, lalu ditetapkan. Ketika ditetapkan itu, maka dilakukanlah tahapan kedua, yakni sosialisasi dan rekrutmen. Nah, sosialisasi di sini kan promosi ya, jadi dilakukan publikasi atau promosi sosialisasi kepada masyarakat bahwa madrasah ini melakukan penerimaan peserta didik baru dan tentu dengan kriteria-kriteria syarat, terutama dalam hal syarat administrasi. Jadi promosi keluar ini tentu menjual dalam tanda petik branding yang dimiliki oleh madrasah itu. Jadi apa nilai jual yang dimiliki oleh madrasah, itulah yang dipromosikan keluar. Jadi setiap madrasah itu dituntut memiliki ciri khas, memiliki karakteristik yang bisa dijual dalam tanda petik kepada masyarakat. Itulah yang dipromosikan ya. Misalnya di madrasah itu memiliki keunggulan di bidang sistem pembinaan di dalam madrasah, atau menggunakan sistem boarding school, atau guru-gurunya yang pada hebat semua. Itu semua dijual kepada masyarakat sebagai bagian dari program promosi. Nah,
Jadi apa yang dimiliki sebagai bentuk kelebihan itu, itulah yang dipromosikan. Sehingga masyarakat itu memiliki kepercayaan. Bahkan yang termasuk prestasi yang dimiliki oleh sekolah atau guru atau peserta didik yang tentunya mengharumkan nama lembaga dan itu bisa menjadi pertimbangan dipromosikan kepada masyarakat. Nah, ketika sudah promosi, ada pendaftar, dilakukanlah seleksi administrasi. Nah, di dalam konteks seleksi administrasi ini ada yang terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi. Nah, tentu yang terpenuhi biasanya diumumkan kepada masyarakat. Nah, diumumkan ini untuk diundang mengikuti tes, ya, tes tertulis ya. Kadang ada tes yang berbasis komputer ya. Ada juga tes yang bersifat offline, tes tertulis yang bersifat offline. Dan ketika sudah selesai tesnya secara tertulis, apakah itu offline maupun online, mungkin saja ada yang tidak lulus dan mungkin ada apa yang banyak itu lulus. Yang lulus ini juga diumumkan dan selanjutnya dilakukan biasa tes psikologi atau eh, tes wawancara atau tes kompetensi ya. Jadi itu ada tesnya secara langsung wawancara misalnya. Dan setelah itu semuanya yang lulus diumumkan untuk diundang mendaftar ulang di sekolah dan setelah itu uh, dilakukan tahapan selanjutnya yakni orientasi ya. Jadi di madrasah itu atau di sekolah memiliki macam-macam nama ya dalam bentuk orientasi. Nah, orientasi di sini eh, sifatnya adalah memberikan penjelasan kepada murid atau siswa baru tentang budaya akademik yang ada di sekolah atau di madrasah. Jadi bagaimana sistem pembelajaran, bagaimana fasilitas di sekolah, bagaimana sistem pelayanan, bagaimana dalam bentuk interaksi atau tradisi yang terus dikembangkan di madrasah itu atau di sekolah. Nah, di sini di dalam konteks orientasi atau magang supaya peserta didik cepat melakukan adaptasi di dalam belajar. Jadi ketika mereka sudah memahami tentang situasi dan kondisi di sekolah atau di madrasah, maka dengan sendirinya anak-anak cepat beradaptasi untuk eh, belajar di madrasah itu. Kemudian setelah orientasi, biasanya itu dipetakan ya, didistribusi misalnya kelas, kalau Alia itu kelas 9 ya, eh, kelas 10 ya. Jadi ada kelas 10A, 10B, 10C dan seterusnya. Itu biasanya kalau dulu itu ada pertimbangan-pertimbangan siapa yang dibawa ke kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Kadang pertimbangan berdasarkan kompetensi atau minat, kadang juga pertimbangan berdasarkan akademik, yakni kemampuan akademiknya dibawa ke kelas A dan yang paling rendah dibawa ke kelas yang paling ujung misalnya. Misalnya sampai 5 kelas, ya dibawa ke kelas E, itu yang dianggap paling rendah secara akademik. Ya tentu pemetaan dalam konteks distribusi peserta didik ini di setiap kelas itu tentu banyak pertimbangan-pertimbangan dari para pimpinan dan guru di madrasah itu ya. Ya mungkin kalau misalnya di kelas
ada yang menambahkan kelas unggul atau kelas akselerasi dan seterusnya. Tapi secara psikologi itu nanti melahirkan semacam kesan diskriminasi ya. Bahwa yang mendapatkan layanan ini hanya orang-orang tertentu saja. Jadi sehingga pernah ditinggalkan istilah itu karena akan melahirkan perasaan diskriminasi di sekolah itu sendiri. Kemudian setelah dipetakan itu, maka selanjutnya adalah dilakukan pembinaan. Jadi pembinaan dan pengembangan. Ada yang bersifat akademik dan ada yang bersifat non-akademik. Nah, pembinaan di sini ya tentu kalau akademik ya kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum, kemudian ada kegiatan ya yang disebut dengan kurikuler ya. Ada kegiatan yang bersifat kokurikuler. Dan ini tentu bagaimana penguatan intelektual, penguatan emosional atau karakter, penguatan psikomotorik atau kecakapan atau skill peserta didik baru. Ini di bidang akademik ya. Kemudian kalau pengembangan di bidang non-akademik, yaitu misalnya ada olahraga, seni, dan seterusnya yang tentu sifatnya adalah minat dan bakat ya, pengembangan minat dan bakat. Jadi ini yang dilakukan oleh lembaga pendidikan khususnya di madrasah di dalam konteks pembinaan dan pengembangan peserta didik. Dan tentu di dalam proses pembinaan dan pengembangan itu kan ada yang disebut dengan layanan khusus ya. Jadi layanan khusus ini misalnya kalau ada peserta didik yang berkebutuhan khusus ya. Jadi kalau ada peserta didik berkebutuhan khusus, maka tentu akan ada layanan khusus di situ. Misalnya tentang pendidikan inklusi ya. Jadi ada yang tunarungu misalnya atau tunanetra atau secara fisik ada cacat dan seterusnya. Nah, di situ membutuhkan layanan misalnya pendidikan inklusi. Nah, ada juga layanan khusus ini yang bersifat mental ya atau rohani. Jadi misalnya ada anak yang tidak mudah untuk beradaptasi di sekolah sehingga ya kesannya itu misalnya nakal, suka mengganggu temannya, itu kan dianggap anak yang belum bisa beradaptasi sepenuhnya dengan kondisi di sekolah. Nah, di sini dibutuhkan misalnya guru BK ya. Jadi guru BK ini bimbingan konseling memberikan layanan khusus, konsultasi, pengawalan, pendampingan kepada peserta didik yang belum bisa beradaptasi dengan baik dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Ada juga misalnya layanan kesehatan. Jadi layanan kesehatan anak-anak yang punya riwayat penyakit ya itu bisa terus dikontrol atau ada penyakit insiden atau tiba-tiba itu bisa dilayani oleh klinik misalnya di madrasah itu ya. Jadi ada layanan lah di situ yang bersifat khusus di bidang kesehatan. Ada juga layanan misalnya yang punya sikap traumatik ya. Jadi traumatik mungkin karena ada bullying atau ada pelecehan dan seterusnya. Itu juga ya biasa dilakukan oleh para ahli di bidang psikologi ya atau konseling itu sendiri. Sehingga di sini benar-benar madrasah itu menjalankan fungsinya dengan baik dalam konteks pembinaan dan pengembangan.
Kemudian tahapan selanjutnya adalah tentang kelulusan. Jadi kelulusan di sini yakni bagaimana anak-anak ini bisa selesai dengan target sesuai dengan ekspektasi, harapan, dan tentunya setelah keluar dapat berkompetisi dalam menghadapi situasi di luar sana. Apakah berkompetisi di dunia perguruan tinggi yang sempat lanjut studi atau dapat berkompetisi di dunia kerja di masyarakat. Nah, di dalam konteks kelulusan ini tentu juga ada alumni ya. Jadi penataan atau tata kelola alumni ya dibentuk misalnya ada perhimpunan atau ikatan seluruh alumni untuk menjadi sebuah wadah dalam hal komunikasi, wadah dalam konteks koordinasi dan seterusnya. Jadi mitra yang sangat strategis ini juga bisa dikembangkan dari alumni itu sendiri ya. Jadi alumni itu merupakan duta sekolah, duta madrasah yang akan terus mengkampanyekan alma maternya yang ada di luar sana atau di tengah-tengah masyarakat. Dapat juga alumni ini memberikan semacam kontribusi kepada alma maternya, baik secara material maupun imaterial ya. Dulu ada wadah alumni di Sidrap misalnya, saya pernah dengar dan baca di media sosial, ikatan alumni di salah satu SMA negeri di Sidrap memberikan bantuan kepada sekolah. Misalnya pengadaan AC, pengadaan sarana pendukung dalam pembelajaran, maka alumni ini dengan kebanggaan dan ingin mengembangkan alma maternya sehingga dia memberikan bantuan kepada alma maternya itu. Jadi itu pentingnya ya mengkoordinasi dalam bentuk satu wadah yang menghimpun seluruh alumni. Bisa juga secara imaterial, ya misalnya kalau ada alumni yang sudah sukses di luar sana dalam berbagai bidang kehidupan, apakah itu bidang hukum, politik, ekonomi, atau di dunia pendidikan. Itu bisa saja diundang ke alma mater, memberikan motivasi, inspirasi kepada peserta didik agar lebih tekun belajar dan confidence, percaya diri dalam menghadapi kehidupan di luar sana. Jadi itu juga ya kontribusi yang dapat diberikan oleh alumni secara imaterial ya. Jadi membantu alma maternya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas layanan, bahkan kualitas sarana dan prasarana. Karena alumni ini tentu karena merasa telah dilahirkan dalam rahim alma maternya, melalui alma maternya ini dia bisa melakukan transformasi diri, melakukan perubahan kehidupan yang lebih baik. Sehingga ungkapan terima kasih itu dalam bentuk memajukan alma maternya. Nah, ini semua adalah tahapan-tahapan di dalam manajemen peserta didik itu, sehingga kita misalnya Nanda nantinya menjadi pengelola, bagian dari pengelola lembaga pendidikan, baik di madrasah maupun pesantren, sekolah, dan seterusnya, itu kita memiliki wawasannya, apa yang sejatinya dilakukan dalam konteks manajemen peserta didik. Nah, tentu di dalam konteks administrasi, peningkatan mutu tata kelola tentang pelayanan, pihak sekolah terus melakukan inovasi. Jadi tadi juga disebutkan dalam rekrutmen peserta didik baru dilakukan secara online. Jadi itu bagian dari inovasi
bagaimana dalam proses rekrutmen itu memanfaatkan teknologi digital dilakukan secara online dalam penerimaan peserta didik baru. Jadi ini sangat membantu masyarakat ya. Kalau mau mendaftar di madrasah itu tidak perlu mendatangi secara langsung di madrasah itu ya, cukup mendaftar melalui dengan online, dibuka websitenya atau link tertentu yang dapat memberikan informasi tentang penerimaan peserta didik baru ya. Jadi itu sangat-sangat penting ya, melakukan promosi dan pendaftaran secara online. Karena yang mau diberikan informasi itu adalah Gen Z ya, generasi Z. Generasi Z itu ya tentu generasi yang akrab dengan IT, yang akrab dengan misalnya handphone Android, yang selalu melakukan akses online internet dan tentu mudah mendapatkan informasi itu. Jadi itu yang menjadi pilihan utama sekarang ini, istilahnya menjemput calon peserta didik baru melalui online itu sendiri. Kemudian dalam sistem tes misalnya dilakukan secara digital, ya bisa melalui dengan tes berbasis komputer. Tesnya di sini bisa saja dilakukan di rumah masing-masing calon peserta didik baru. Jadi dia akan buka server atau website, kemudian mengikuti tes berdasarkan jadwal, materi, dan seterusnya. Jadi kadang ya tidak mesti datang di sekolah untuk mengikuti tes penerimaan peserta didik baru. Kalau bisa dilakukan secara online. Jadi itu bagian dari pengembangan. Kemudian secara data ya. Jadi data diinput ke dalam misalnya platform digital, di dalamnya ada website ya, ada website sekolah atau madrasah, kemudian di situ ada menu atau form yang menjadi bagian dari pengisian data setiap peserta didik baru. Jadi ada profilnya di situ, keterangan, misalnya nama lengkap, tempat tanggal lahir, sampai orang tua, penghasilan, secara ekonomi, dan seterusnya. Nah, ini akan membantu sekali dalam konteks pelayanan. Jadi misalnya, siapa yang layak diberikan misalnya beasiswa, miskin ya. Jadi tinggal dibuka siapa siswa murid baru ini yang memiliki latar belakang kehidupan keluarga yang kurang mampu, yang kurang beruntung. Maka disitulah kita akan mendapatkan informasi yang lebih akurat, lebih cepat, ya, lebih efisien melalui dengan platform digital atau aplikasi yang digunakan di sekolah itu. Jadi tidak perlu lagi dibuka satu persatu dokumennya secara hardware ya, secara manual gitu ya. Jadi itu sangat penting menjadi bagian dari pilihan penggunaan platform atau aplikasi yang berbasis digital itu ya. Lalu dalam konteks pembinaan ya tentu di sini kegiatan kurikuler misalnya. Kegiatan kurikuler seperti Nanda semua dalam kegiatan per bulan itu kan itu bagian dari kegiatan akademik. Ada Sispo, ada Edlink. Jadi kedua platform ini, aplikasi ini, itu membantu kita semua di dalam mengelola kegiatan akademik. Mulai dari perkuliahan, proses pembelajaran tatap muka, ada RPS, ada materi, ada presensi, sampai kepada penilaian hasil belajar. Nah, dari proses penilaian hasil belajar itu akan melahirkan nilai atau angka dari setiap mata pelajaran, dan biasanya nanti bisa dibuka kalau mengisi angket ya. Jadi angket itu adalah feedback, umpan balik
ada review, refleksi dari peserta didik terhadap gurunya. Ya, kan begitu juga mahasiswa ya. Kadang tidak bisa dinilai dilihat nilai kalau belum mengisi angket atau kuesioner yang ada di Sispo itu sendiri. Jadi itu sangat membantu ya. Jadi guru itu akan membaca ya feedback, umpan balik atau respon dari peserta didik ketika dia mengisi angket itu. Jadi begitu juga dengan kita ini. Jadi mahasiswa ketika membaca mengisi angket, maka dosennya itu dia bisa membaca hasil dari penilaian mahasiswa itu. Jadi kita ini misalnya dosen itu juga akan terus berbenah, akan terus memperbaiki diri berdasarkan penilaian dari mahasiswa. Jadi ya kadangkala juga mahasiswa mungkin ada perasaan dendam gitu ya, kecewa, akhirnya dia kasih nilai yang paling rendah itu ya. Tapi itu sesungguhnya adalah apapun yang diberikan penilaian oleh mahasiswa kepada dosennya, maka dosennya akan tetap berpikiran positif. Inilah tampilan saya yang diekspresikan oleh mahasiswa. Jadi kalau ada yang dianggap kurang, maka itu akan dibenahi gitu ya. Kalau ada misalnya metode mengajarnya yang monolog, yang cepat menjenuhkan, maka dosen itu akan berbenah gitu ya. Jadi itu sangat penting ya dikelola secara digital ya. Eh, Begitu juga dalam konteks pembinaan yang lain ya, pembinaan karir ya, atau layanan khusus tadi ada layanan bimbingan konseling. Misalnya ada anak yang tanda petik tadi nakal, yang tidak bisa beradaptasi dengan baik di sekolah, itu akan memiliki catatan ya, recorder atau jejak digital. Ini kesalahannya si ini 1, 2, 3 yang hampir setiap hari punya catatan tanda petik kriminal misalnya. Jadi itu akan tersimpan di dalam aplikasi dan nanti misalnya pihak yang berwenang, apakah itu guru BK atau pimpinan, kepala sekolah, atau ada diundang konselor untuk memberikan penguatan ya kepada peserta didik itu. Jadi ketika ada catatan, maka itu akan membantu ya kepada guru, kepada pimpinan untuk memberikan layanan khusus kepada peserta didik. Kalau mahasiswa bagaimana ya? Mahasiswa itu kan ada selain ijazah, nilai ada namanya SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi dulu diminta itu setiap mahasiswa untuk menginput hal-hal positif yang pernah dilakukan selama kuliah dan itu akan menjadi modal sosial, modal ekonomi di masa depan. Jadi misalnya ada yang mengikuti pelatihan, sertifikatnya itu diinput masuk ke dalam dalam aplikasi ya. Karena nanti ketika selesai kuliah sarjana, pergi mendaftar pekerjaan, di situ kan kadang ijazah sudah dilihat, nilainya, IPK-nya sudah dilihat, apa kelebihan anak ini ya, calon karyawan baru misalnya. Jadi lihatlah SKPI-nya, karena di situ terekam semua kegiatan-kegiatan prestasi yang dimiliki mahasiswa selama kuliah di kampus ya. Jadi itu sangat membantu sekali bagi pengelolaan administrasi secara efisien dan secara efektif ya, dengan tingkat akurasi yang tinggi ya. Jadi itu yang sangat penting untuk dipertimbangkan ya. Kemudian dari segi kelulusan dan alumni itu lagi-lagi dibutuhkan aplikasi yang dapat mengakomodir ya tentang kelulusan dan alumni ini. Jadi akan terdata setiap tahun berapa alumni dan alumni ini berapa persen yang melanjutkan studi, berapa persen yang menganggur atau mencari pekerjaan. Jadi eh, dengan adanya aplikasi maka informasi yang kita butuhkan tentang madrasah ini kita akan mudah mendapatkan secara cepat ya. Apalagi yang terkait dengan peserta didik
itu sendiri ya. Jadi problemnya itu adalah tentu membutuhkan biaya ya. Jadi pengadaan aplikasi platform tentu ada software, ada hardware ya, ketersediaan sarana pendukung ya, misalnya komputer atau server, atau ada akses di dalam madrasah itu yang bisa menghubungkan dari server ke pelanggan itu sendiri. Jadi ini membutuhkan biaya ya, baik secara material ya maupun imaterialnya ya. Jadi berapa harganya hardware perangkat keras, berapa harganya software, dan nanti penggunaan aplikasi itu kan ada juga transaksinya ya. Jadi misalnya penggunaan sistem maintenance, ya, perawatan aplikasi itu ya. Siapa yang merawat? Ya, ini programmernya. Dan setiap bulan misalnya membutuhkan kompensasi. Jadi karena selalu didampingi oleh programmernya atas aplikasi itu supaya uh, bisa diantisipasi secara cepat ketika mengalami error ya, mengalami gangguan yang lain atau pernah diserang oleh para hacker, macam-macam itu ya, atau bahkan ada yang bisa mengambil alih akun ya. Jadi kalau ada situasi seperti itu langsung ditangani oleh programmer. Begitu juga kalau misalnya di aplikasi ini kita membutuhkan menu tambahan atau pom tambahan di dalam, misalnya ada pom untuk ujian ya yang belum tercover di dalam aplikasi. Jadi itu tugasnya programmer untuk menambah itu dan tentu berdasarkan kompensasi yang disepakati kedua belah pihak. Jadi itu nanda semua kalau kita ingin mengelola dengan baik sistem administrasi dan manajerial peserta didik di madrasah itu. Jadi kita tahu tahapan-tahapannya yang kemudian kita tentu membutuhkan semacam sarana pendukung di dalam mengelola data secara efektif, efisien, akurat, dan tentu dapat meningkatkan akses layanan kepada stakeholder ya. Oke, Nanda semua, demikian catatan tambahan dari saya untuk tema kita manajemen peserta didik yang sangat-sangat penting untuk kita bahas, dan alhamdulillah hari ini kita jawab bersama bahas bersama dan mendapat respon dari peserta yang cukup luar biasa. Kira demikian Anda semua, terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan bersama-sama baca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi